Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan kembali bergerak fluktuatif dan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Saat ini indeks harga saham gabungan masih berjuang untuk mempertahankan level support di 8 ribuan. Namun secara intraday, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak fluktuatif setelah menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa atau di sepanjang sejarah di level 8.068. Saham-saham perbankan big cap hari ini menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan. BBCA melemah di atas 2%, bahkan sudah diperdagangkan di level 7.600-an, dan PBNI juga melemah di atas 4% pemirsa. Namun yang cukup menarik, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Ada BRPT melesat di atas 15%, PTRO juga melesat di atas 14%. Sementara pada saat ini para investor masih mencerna terkait juga dengan kebijakan suku bunga The Fed yang sesuai prediksi dipangkas sesuai dengan ekspektasi di 25 basis point, namun masih meragukan untuk laju penguatan di tahun depan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX second session closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan saat ini bergerak di zona merah, melemah cukup dalam di 0,33%. Dan untuk sementara indeks harga saham gabungan masih berjuang bertahan di atas level 8 ribuan. Karena posisi saat ini indeks harga saham gabungan perubahannya cukup cepat, bertahan di 8 ribuan, kemudian bergerak melemah ke level 7.900-an pemirsa. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.065.743. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke level 8.068.009. Dan ini merupakan catatan tersendiri bagi indeks harga saham gabungan, dan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.993.517. Saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya dari perbankan big cap pada BBCA, kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 2% dan sudah bergerak di level 7.675. BMRI juga melemah di atas 2% di 4.420. Sementara untuk BBNI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,82%, intraday sempat melemah di atas 4% di 4.280, intraday terendah di 4.250 pemirsa. Kondisi berbeda terhadap perbankan big cap PBRI hari ini masih bertahan di zona hijau meskipun menguat tipis di 0,24% di Rp4.230 per saham. Saham-saham big cap lainnya hari ini menjadi pemberat, ada Telkom pemirsa, di mana posisi Telkom hari ini mengalami pelemahan di 2,40% di 3.260. Astra International hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,75% di Rp5.575 per saham. Saham-saham grup Prayogo Pangestu kembali beraksi, di mana di tengah fluktuasi dan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan jelang penutupan, saham BRPT masih melesat di 18%, 2.930, PTRO menguat di 15,26% di 5.175, CDIA juga menguat di 1,69% di 1.500, Brent juga menguat di 1,68% di 9.075, sementara cuan hari ini juga mencatatkan penguatan di 4,98% di Rp1.580 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akhirnya memangkas suku bunga 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25%.
Ini merupakan pemangkasan pertama sepanjang tahun ini dan pertama kali setelah The Fed menahan suku bunga dalam 5 pertemuan sebelumnya. The Fed menjelaskan indikator ekonomi terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat di paruh pertama tahun ini. The Fed mengisyaratkan 2 pemangkasan lagi sebelum akhir tahun. Untuk 2026, dot plot menunjukkan hanya 1 pemangkasan, jauh lebih lambat dari perkiraan pasar yang mengantisipasi 2 hingga 3 kali pemangkasan. Dikutip dari Bloomberg, data Officer Non-National Statistics menunjukkan inflasi Inggris tercatat tetap berada di level 3,8% di Agustus 2025. Angka ini sesuai dengan ekspektasi ekonomi dan menandakan tekanan harga masih terjadi. Office for National Statistics menjelaskan biaya tiket pesawat menjadi penekan utama inflasi Agustus setelah di Juli sempat melonjak tajam karena periode liburan musim panas. Namun penurunan ini diimbangi dengan kenaikan harga bahan bakar di SPBU. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga energi dan pangan justru melambat ke 3,6% dari 3,8% di Juli. Dari Asia, Bank Sentral China atau PBOC mempertahankan biaya pinjaman di operasi Reverse Repurchase Agreement 7 hari tetap stabil meski beberapa jam sebelumnya The Fed memangkas suku bunga. PBOC menyuntikkan likuiditas sebanyak 487 miliar yuan atau 68,56 miliar dolar Amerika melalui operasi pasar terbuka dengan tetap mempertahankan tingkat bunga reverse repo 7 hari di level 1,4%. Saat ini tingkat bunga reverse repo 7 hari menjadi acuan utama kebijakan moneter China. Adapun terakhir kali PBOC menurunkan suku bunga reverse repo 7 hari terjadi di Mei lalu sebesar 10 basis point. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan kinerja pertumbuhan kredit perbankan hingga Agustus 2025 masih terbilang lesu, hanya mengakumulasi kenaikan 7,56% year on year. Catatan ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 7,03%. Capaian tersebut juga terbilang masih cukup jauh dari target pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini di kisaran 8 hingga 11%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan salah satu penyebab lesunya pertumbuhan tersebut karena suku bunga kredit perbankan masih cukup tinggi, termasuk juga sikap pengusaha yang masih wait and see. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah dalam dan ke level 16.500-an per dolar Amerika Serikat di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika dari koreksi dalam. Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah dalam di 0,58% di level 16.510 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah melemah di 0,09% di level 16.430 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi menguat di 0,21% ke level 97,08. Sebelumnya indeks dolar Amerika sudah menguat di 0,25% di 96,87 di perdagangan Rabu. Dolar Amerika menguat setelah sempat tertekan akibat keputusan The Fed yang memangkas suku bunga acuan 25 basis point. Awalnya pasar menilai langkah tersebut bisa menekan greenback lebih jauh, namun komentar hawkish Ketua The Fed Jerome Powell yang menegaskan kenaikan harga barang telah menekan inflasi sehingga ruang pemangkasan suku bunga berikutnya akan terbatas. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.534 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.454 rupiah, pound sterling di level 22.458 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 112,23 rupiah. Ke informasi komoditas, harga minyak mentah melemah tipis dibayangi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun. Harga batubara masih melanjutkan penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat di 5,8%. Sementara laju harga emas tertahan terdampak aksi profit taking usai mencatatkan rekor baru. Harga minyak mentah bergerak tipis di Kamis pagi waktu Asia setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis point sesuai ekspektasi pasar. Namun di sisi lain, sentimen harga minyak masih dibayangi ekspektasi pasar minyak akan menghadapi kelebihan pasokan menjelang akhir tahun.
Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent koreksi tipis 0,12% ke level $67,87 Amerika per barel. Sementara WTI Amerika turun 0,16% di $63,95 Amerika per barel. Harga batu bara masih melanjutkan tren penguatan di 3 hari beruntun dengan menguat 5,8%. Harga batu bara menguat meskipun dibayangi kabar negatif di tengah China Shenhua Energy Co. Ltd, anak usaha dari produsen batu bara China Energy Investment Corporation, mencatat penurunan penjualan batu bara 0,8% di Agustus karena suhu udara mulai dingin. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di posisi $106,55 Amerika per ton atau naik 1% di perdagangan Rabu waktu setempat. Laju harga emas terhenti usai The Fed memangkas suku bunga. Harga emas turun seiring investor melakukan aksi ambil untung usai mencatatkan rekor dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di Rabu, harga emas dunia turun 0,81% di level $3.659,67 Amerika per troy ounce. Penurunan tersebut terjadi usai harga emas menyentuh level tertinggi di perdagangan intraday di level $3.707,4 Amerika per troy ounce. Pelemahan ini juga mematahkan penguatan harga emas selama 3 hari beruntun. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas. Pemirsa, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana minyak WTI melemah di 0,44% di level $63,77 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,85% di level $15.252 Amerika per metric ton. Emas melemah di 1,11% di level $3.676 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,17% di level Rp4.423 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan, pemirsa, usai keputusan terbaru The Fed yang memangkas suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan kembali menguat pada sesi pertama Kamis 18 September 2025. Sejumlah saham big caps pun menghijau, didominasi saham grup Prayogo Pangestu dengan saham BRPT melesat signifikan di 16,94%. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,27% ke level 8.046 pada akhir perdagangan sesi pertama Kamis 18 September 2025. Sebanyak 303 saham naik, 353 saham turun, dan 143 saham stagnan. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, dipimpin sektor teknologi yang naik 4,1%, sektor barang baku naik 1,55%, dan sektor transportasi yang naik 1,28%. Adapun nilai transaksi mencapai 11,09 triliun rupiah. Sejumlah saham terpantau melaju di tengah penguatan IHSG, terutama saham-saham grup Prayogo Pangestu yang kembali mencuri perhatian. Saham BRPT melesat signifikan naik 16,94%, disusul saham Cuan naik 5,32%, saham CDIA menguat 4,41%, saham Brand naik 2,24%, dan saham TPIA menguat 1,54%. Adapun IHSG kembali menghijau pada perdagangan Kamis usai pelaku pasar merespon keputusan terbaru Bank Sentral Amerika Serikat yang memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25% pada FOMC periode September 2025. Pemangkasan ini menjadi yang pertama kali dilakukan sejak Desember 2024. Chairman The Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa keputusan pemangkasan sebesar 25 basis poin sudah mempertimbangkan risiko di dua mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet.
Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Sementara itu pada perdagangan sehari sebelumnya IHSG juga berhasil mencatatkan penguatan dan menembus level tertinggi baru usai Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Ini berarti dalam 2 hari perdagangan terakhir, sentimen suku bunga menjadi motor utama laju IHSG yang langsung direspon positif oleh para pelaku pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA kembali akan bersiap melakukan aksi korporasi. Kali ini DSSA akan menawarkan surat utang terbaru dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari obligasi dan sukuk mudharabah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi 256,7 miliar rupiah. Obligasi ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 6,87% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama di 10 Januari 2026 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo di 10 Oktober 2030. Selain itu, DSSA akan menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 4 tahun 2005 dengan total dana sebesar 1,24 triliun rupiah. Sukuk ini terdiri dari seri A ditawarkan dengan jumlah dana 90 miliar rupiah, besarnya nisbah 15,54% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,25% per tahun. Adapun jangka waktu seri A adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri B ditawarkan dengan jumlah dana 1,15 miliar rupiah, dengan besaran nisbah 17,09% dari pendapatan yang dibagi hasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,87% per tahun. Seri B memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri B, untuk pembayaran bunga ke-4 sampai bunga ke-6 obligasi berkelanjutan 1 Dian Swastatika Sentosa tahap 3 tahun 2024 seri C, dana penerbitan sukuk mudharabah untuk kegiatan usaha. Nantinya masa penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah 6 hingga 7 Oktober 2025, tanggal penjatahan 8 Oktober 2025, tanggal pengembalian uang pemesanan 9 Oktober 2025, 10 Oktober 2025 distribusi elektronik obligasi dan sukuk mudharabah. Obligasi dan sukuk mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di 13 Oktober 2025 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham DSSA juga bergerak fluktuatif pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 108.000, bergerak di zona merah setelah di penutupan perdagangan hari sebelumnya masih bergerak di 110.000 pemirsa. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke 11.675 maksud kami. Pada pukul 11.20 sempat mengalami penguatan signifikan ke 113.625. Penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 110.600 dan di pembukaan sesi kedua di 110.500. Intraday tertinggi hari ini di level 113.625 dan ini juga merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Maret, saham DSSA masih diperdagangkan di level 30 ribuan di 675. Juni mengalami lonjakan yang signifikan ke 52.250, Juli 53.000, Agustus ke 64 ribuan. Di September ini sudah bergerak di atas level 110.000 pemirsa. Bahkan di perdagangan hari ini di 113.000 maksud kami di 625 dan tampaknya level intraday tertinggi, dan di pembukaan sesi kedua
penguatan sudah mulai terbatas di 110.500, saat ini di 110.400, menguat di 0,36%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 270.37 kali, PSR-nya di 19.84 kali, PBV-nya sudah melejit di 30.56 kali dan PCFR di 102.07 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepanjang perdagangan hari ini, dan juga nantinya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, menjelang besok untuk perdagangan jelang libur akhir pekan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas Gria. Baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami fluktuasi, Pak. Tapi ada beberapa catatan penting di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan berfluktuasi setelah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.068. Analisisnya Pak Yaki. Ya, kalau dari pergerakan siang ini kan memang kenaikannya rata-rata memang dari saham grup konglomerat ya. Setelah kemarin selesai dengan sektor banking dan sektor properti, hari ini grup konglo terutama dari Pak PP dan Pak Soro ini naiknya cukup kencang ya. Jadi memang nggak ada mover baru, cuman secara ISG kami juga masih merekomendasikan slow on strength untuk ISG-nya di area 8.000 sampai 8.070-an, dan memang hari ini juga levelnya di situ ya, di 8068. Jadi masih inline sih, dan nggak ada yang signifikan, kecuali memang lebih ke profit taking aja sih. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat ke level 7.900-an Pak Yaki. Saat ini kita sama-sama doakan indeks harga saham gabungan meskipun melemah, tapi mampu mempertahankan supportnya di 8.000-an. Analisisnya Pak Yaki ketika indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 8.000-an di penutupan sesi kedua? Ya, harusnya dengan kalau lebih menarik lagi kalau bisa tutup di atas 8.030 ya, karena confirm untuk cat satu jam atau 60 menitan itu lebih confirm kalau ISG bisa tutup di area 8.026 sampai 8.030 untuk balik penguatan sampai ke 8.070 dan 8.160-an. Jadi sebenarnya kalaupun masih koreksi dan tutup di bawah 7.000, selama masih di atas 7.980 masih menarik sih untuk ISG balik besok, masih penguatan lagi untuk profit taking atau slow on strength. Baik, dari sisi sentimen Pak, The Fed memangkas suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi, kemudian Bank Indonesia di bawah ekspektasi ataupun di atas ekspektasi, maksud saya, kembali memangkas suku bunga acuan di pertemuan di bulan ini. Bagaimana Anda melihat respon investor? Apakah memang ini sudah price in, di mana sebelumnya indeks harga saham gabungan juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Yaki? Ya, kalau dari ISG sebenarnya kemarin agak positif ya, karena kalau kita lihat juga pergerakan kemarin juga banking, terutama BUMN itu rebound cukup lumayan bagus, dan dibantu oleh properti dan sektor-sektor pendukung yang seperti teknologi dan telco ya. Kemarin kalau kita lihat juga pergerakan cukup positif ya. Dan semalam itu kenaikan suku bunga The Fed penurunan suku bunga The Fed hanya 25 basis point itu sebenarnya udah dipresi oleh market, karena market lebih berharap pemangkasan suku bunga itu mencapai 50 basis point. Makanya juga kalau dilihat dari beberapa berita, sisi pemerintahan terutama dari White House juga kurang suka dengan pemangkasan 20 basis point, walaupun dari sisi lain The Fed juga masih bilang akan terus melonggarkan kebijakan moneter hingga akhir tahun ya. Jadi makanya kalau kita lihat juga market US juga semua tutup lebih mix melemah, walaupun memang masih di zona hijau tapi masih agak cenderung agak koreksi sedikit. Nggak ada yang baru sih, kecuali mereka bikin
kebijakan bahwa mereka akan melonggarkan kebijakan moneter hingga akhir tahun. Cuman kalau lihat dari tahun depannya 2026 juga potensi cuma 2 kali pemangkasan suku bunga itu juga masih belum cukup ya kalau dirasakan oleh pemerintahan Trump sih. Baik, tadi Anda katakan yang menjadi movers hari ini tidak ada yang baru, masih dari saham-saham konglomerasi, terutama untuk saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak Yaki. Kita akan coba lihat ini penguatan signifikan yang terjadi untuk beberapa saham tertentu, analisis dan rekomendasinya seperti apa. Kita ke BRPT terlebih dahulu, Pak. Hari ini mengalami kenaikan paling tinggi jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya, melesat di 17,34% saat ini di 2910, tadi sempat ke 2930. Didukung dari sisi volume tidak, Pak? Penguatan yang terjadi untuk BRPT khusus di perdagangan hari ini. Ya harusnya dengan kondisi hari ini ada potensi untuk BRPT besok melanjutkan penguatan ya. Karena memang hari ini juga udah melebihi dari all time sebelumnya itu di kisaran 2.850-an ya kalau nggak salah. Jadi dengan closing sekarang di atas 2.900, harusnya besok masih ada penguatan lanjutan terdekat itu di area 3.000 sampai 3.090 untuk target besok ya, selama bertahan di atas 2.870 sampai 2.900 di hari ini. Karena memang dilihat dari volume juga 2 hari terakhir sebaiknya cukup besar, MACD-nya juga masih histogram positif dengan candle yang cukup besar, walaupun memang kalau kita lihat dari RSI dan stokastika udah masuk area jenuh beli ya, jadi pasti ada potensi profit taking. Cuman selama bertahan di atas 2870 2900 saya masih optimis BRPT bisa naik ke area 3000 sampai 3090. Baik, masih direkomendasikan buy tidak, Pak? Lebih untuk swing trading ya, karena memang udah cukup tinggi dan mungkin kalau memang mau buy bisa dipertahankan area stop loss terdekat itu di bawah 2870. Baik, 2870 hari ini menguat 16% di 2.900, intraday 2930. Tampaknya ini kembali mencatatkan rekor tertingginya untuk BRPT. Kita beralih ke saham grup Prayogo Pangestu lainnya, Pak. Kita mau ke Petrosia, Pak, PTRO. Hari ini melesat di 14%, 5150. Intraday sempat ke 5250. Ini sama ya, karena memang Petro semenjak break di atas 4280 sampai 4450 langsung rally ya, dan ini terjadi di hari ini. Jadi harusnya selama bertahan di atas 5.000 sih harusnya kalau memang mau di hold dan swing trading masih menarik ya, karena memang area 5.000 sampai 5.050 itu penentunya. Kalau memang masih kuat besok harusnya masih bisa balik atau menguat lagi ke area terdekat itu di 5.350 sampai 5.600. Trennya masih cukup bagus, volumenya juga kalau kita lihat akumulasi asing sejak 6 hari perdagangan ke belakang kemarin juga udah tembus lebih dari 1,17 triliun. Harusnya sih masih menarik sih untuk lihat pergerakan Petro besok sih. Baik, hari ini 5250, Pak. Level intraday juga tertinggi atau seperti apa pencapaian PTRO hari ini? Ya, tertinggi 5250 karena kan sebelumnya itu tertinggi nggak nyampe ya. Paling hanya kalau nggak salah sekitar di 4530-an ya. Jadi ketika spike kemarin itu ditembus di closing di 4490-an dan hari ini tembus di atas 5.000 sih sebenarnya menarik untuk lihat besok pergerakannya. Karena memang kalau lihat tren pergerakannya Petro ketika ada spek volume 2 hari terakhir biasanya masih ada potensi penguatan lanjutan sih, kecuali kalau volume udah kembali turun ya. Baik, seperti apa Anda melihat dari sisi fundamental apa sebenarnya yang menyebabkan saham-saham dari grup Prayogo Pangestu terutama untuk BRPT, PTRO naiknya sangat signifikan dan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa, atau murni dari sisi teknikal, Pak Yaki? Dari sisi fundamental nggak ada ya, karena terakhir juga kalau dari Petro sendiri kan kita udah tahu ya bahwa berita akuisisi Petro juga udah ditepis. Jadi belum ada berita baru atau katalis baru sih. Dan kalau dari Barito sendiri juga kan kalau kita lihat juga belum ada yang sifatnya untuk aksi korporasi si emiten tersebut. Jadi memang ini menurut saya sih lebih menarik ke teknikal sih. Karena memang sektornya udah cukup lama ya untuk Barito sendiri, untuk BRPT-nya dan Petronya ya. Kalau kita Petro sendiri itu bergerak sektornya itu sejak pertengahan Juli sampai kemarin ya 17 September ketika break di atas 4.300-an 4.400-an baru mulai gerak lagi kan. Karena selama itu kan hanya bergerak di area range 4.400 turun lagi balik ke area 3.800, bolak-balik di situ-situ aja sih. Baik, analisis dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu hari ini melesat mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa dan ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari saham grup Prayogo Pangestu kita beralih ke perbankan, Pak, terutama untuk perbankan big cap
Kita akan coba ulas dari sisi BBCA. Hari ini masih melanjutkan pelemahan, intraday sempat ke 76, namun di penutupan sesi kedua, pelemahan lebih ke arah terpangkas di 1,91%, ditutup di Rp7.700 per saham, Pak Yaki. Ya, kalau pergerakan BCA sebenarnya kan lebih karena sentimen negatif dari beberapa berita di luar ya terkait bobolnya RDN nasabah yang berada di bank BCA di beberapa broker, padahal itu bukan kesalahan murni dari bank, tapi lebih karena sisi luarnya ya, bukan dari sisi bankingnya. Jadi menurut saya sih justru ini menarik untuk akumulasi baik karena secara sistem kan dari BCA sendiri nggak ada kesalahan apapun gitu. Jadi ini masih menarik sih kalau memang trader atau investor mau melakukan aksi untuk buy on support atau buy on weakness. Karena kalau kita lihat pergerakan secara chart itu kita melihat chart dari 8 April sampai hari ini ada support uptrend itu di area 7550-an sampai 7600. Jadi kalau memang BCA bisa bertahan di area itu menarik untuk akumulasi buy dalam jumlah yang cukup besar sih, karena memang potensi ribuannya masih cukup bagus dan kita lihat juga kinerja di 8M 2025 atau di bulan Agustus sendiri labanya masih tumbuh cukup bagus ya di atas 6% atau 8%, saya lupa persisnya. Jadi masih nggak ada katalis negatif yang sifatnya fundamental. Jadi lebih karena berita aja sih. Ya, untuk besok Pak, jangka pendek jelang libur akhir pekan untuk BBCA singkat saja. Buy on support selama bertahan di atas 7.500 dengan target terdekat itu di area 8.000 sampai 8.250. Baik, penutupan hari ini di 7.700 melemah di 1,91%. Analisis BBCA yang merupakan salah satu saham pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Yaki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Second Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas. Direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 7.550 resisten hingga ke 8.350. Dari properti ada PANI, tapi lebih ke arah trading buy di 13.050 dan resisten hingga ke 14.350. Ratu di 5.500, resisten hingga ke 6.725. Dan Saratoga juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 1.850, resisten hingga ke 2.080. BBCA, PANI, Ratu, dan Saratoga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke BBCA, Pak. Di segmen sebelumnya sempat juga kita ulas untuk BBCA, tekanan semakin dalam. Pak Yaki, tadi Anda katakan BBCA termasuk kinerja yang masih cukup baik hingga ke semester pertama di 2025. Tapi kenyataannya BBCA mengalami koreksi cukup dalam, kemudian paling banyak dilepas oleh asing. Analisisnya seperti apa, Pak Yaki? Ya, tadi udah kita bahas ya. Cuman lebih kayak akumulasi baik, karena kalau kita lihat juga dari yang udah Mas Dev ceritakan bahwa result di proses 2025 bagus, sampai 8M 2025 pun masih bagus, dan menurut saya masih paling bagus di antara Big Four Bank ya, BRI, Mandiri, dan BNI. Jadi koreksi yang terjadi itu sifatnya lebih ke sentimen pasar, dan ini harusnya nggak berlaku untuk para investor ya. Dengan kondisi koreksi saat ini justru menarik untuk akumulasi baik selama bertahan di area 7.500 sampai 7.600 sebagai supportnya. Dari sisi asing masih masif jualan atau sudah mulai terjadi pengurangan, Pak, untuk BBCA? Asing masih jualan, karena memang kan bagaimanapun juga asing kan sebagai investor yang ketika mereka masih mencari dana untuk liquid keluar dari suatu market, mereka akan cari barang yang paling liquid. Dan kalau kita tahu kan barang BCA itu salah satu yang paling liquid di market dan yang paling banyak dimiliki oleh asing. Jadi memang aksi jual asing sebenarnya nggak harus dikhawatirkan sih, karena memang secara fundamental bisnisnya nggak ada yang masalah. Baik, di penutupan hari ini di 7.700, Pak, Anda optimis tadi di resisten di 8.300. Tapi sebelum ke arah sana, Pak Yaki, potensi BBCA untuk tembus ke 8.000-an kembali terlebih dahulu.
Potensi masih ada dan kalau kita lihat juga ini lebih untuk jangka sekarang memang tekanan masih banyak karena memang berita negatif terkait yang disambung-sambungkan, bukan yang terkait ya, yang disambung-sambungkan dengan Bank BCA itu masih cukup banyak. Jadi sebenarnya untuk akumulasi buy ini menarik, tapi nanti endingnya menurut saya sih di akhir tahun atau di awal tahun pasti akan bagus dan mungkin bisa balik lagi ke level 8.700 sampai 9.000-an sih. Baik, posisi harga saat ini harus menunggu koreksi lebih dalam lagi Pak, atau support mungkin ideal untuk BBCA? Support idealnya harusnya di area 7.500, 7.600 ada technical rebound ya. Iya. Jadi kalau memang mau antri bisa di area 7.500, 7.600. Cuman kalau besok BBCA rebound di atas 7.800 bisa entry buy juga karena memang harusnya kalau BCA bisa balik ke atas 7.800 biasa swing dulu ke area 8.000 sampai 8.200. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Yaki. Dari properti ada PANI, hari ini mengalami fluktuasi sempat ke 13.650, berbalik melemah hari ini di 13.400. Analisis dan pertimbangan untuk PANI. Ya, kalau lihat dari pergerakan PANI sendiri ini menarik ya, karena kalau kita lihat pergerakannya ini selalu dalam hampir 6 bulan terakhir itu tertahan di MA 100-nya. Jadi saya masih optimis ketika MA 100-nya di PANI pergerakan penurunan harganya masih bertahan di atas MA 100, itu di level kisaran 13.100 sampai 13.200, harusnya ada potensi untuk technical rebound untuk PANI-nya sendiri. Jadi makanya saya sarankan untuk trading karena memang potensi koreksi masih ada, cuma di area 13.100 sampai 13.200. Jika kuat bertahan, potensi rebound PANI cukup tinggi ya, karena resistennya juga cukup jauh, terdekat di 13.900, selanjutnya itu di area 14.500-an. Apa yang menyebabkan PANI range pergerakannya cukup lebar Pak ketika mengalami penguatan signifikan dan koreksi yang terjadi juga cukup dalam untuk PANI? Ya kalau kita lihat pergerakannya kan dalam 6 hari perdagangan koreksinya tuh tipis-tipis dan volumenya juga kecil ya. Jadi sepertinya memang belum tidak ada big fund yang benar-benar keluar sih. Oke. Lebih kayak ya udah ini koreksi minor aja, dan kalau kita juga pergerakannya sejak Juli 2023 ini masih tertahan di MA 100. Jadi dan kemarin juga sempat turun cukup dalam kan, waktu pas 3 September awal September turun cukup dalam sampai ke level 13.000 sampai 13.175 dan kembali rebound karena memang pas di 13.000 itu pas di MA 100 ya, dan rebound lagi sampai ke level 14.000 dan potensi yang sama kemungkinan akan terulang lagi ketika PANI bertahan di atas 13.100 sampai 13.200. Baik, dari PANI kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ada Ratu. Anda juga rekomendasikan trading buy, penutupan hari ini 5850, intraday 5975. Penguatannya terpangkas di penutupan sesi kedua. Ya, PANI, Ratu ini sebenarnya lebih lagging ya, karena kalau kita lihat pergerakannya sejak April 2025, April 2005, ini support uptrendnya masih di area 5.400. Jadi selama PANI masih bertahan, 5.400 sampai 5.500. Jadi selama PANI, Ratu. Jadi selama Ratunya bisa bertahan di atas 5.500, untuk akumulasi masih cukup menarik. Untuk di hold juga masih cukup nyaman, dan untuk confirm bullish awal itu di area 6.000. Jadi kalau Ratunya bisa break di atas 6.000, itu potensi untuk larinya cukup jauh. Terdekat itu di 62 sampai 6.400, di atas itu di 67 sampai 6775. Jadi dengan harga saat ini menurut saya sih ini masih area sideways ya. Jadi menarik untuk akumulasi buy. Karena memang kalau udah di atas 6.000, potensi untuk Ratu lari itu cukup besar sih. Baik, penutupan hari ini di 5850 menguat di 2,18%. Intraday tadi sempat ke 5975 pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Saratoga trading buy, supportnya di 1850, resisten hingga ke 2080. Sementara untuk Saratoga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat 3,19% di 1940. Untuk Saratoga, Pak Yaki? Ya, kalau kita lihat pergerakan Saratoga sejak April juga sama 2025, ini memang udah beberapa kali ya, ini menjadi support uptrendnya, dan kita lihat rebound hari ini itu pas di support uptrendnya. Jadi support pertama itu di sekitar awal April 2025, lalu di awal Juli sampai pertengahan Juli, lalu support kedua di awal September tanggal 2-an, dan terakhir ini kemarin ya di tanggal 17-an. Jadi memang kita lihat pergerakannya ketika dia rebound di area support, potensi kenaikan cukup besar.
terdekat harusnya bisa mendekati upper Bollinger Band di area 2000 sampai 2040, dan kalau bisa break di atas 2000 sampai 2040, resisten berikutnya itu di area 2100 sampai 2200-an. Jadi menarik untuk memperhatikan untuk Saratoga untuk trading buy lagi, karena memang potensi supportnya lebih terbatas daripada resistennya ya. Jadi makanya saya lebih rekomendasikan untuk Saratoga untuk trading buy. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, PANI, Ratu, dan juga Saratoga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Pak Yaki, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,21%. Namun level 8 ribuan tampaknya masih mampu dipertahankan, namun tidak sampai ke target 8.030 tadi sudah sempat kita bahas, karena penutupan di sesi kedua hari ini di 8.008.433. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.065.743 dan sempat menembus ke rekor maksud kami intraday tertinggi di sepanjang sejarah di 8.068.009. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah capaian indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 0,77% di 325.627. Jakarta Islamic Index tertekan di 0,11%. LQ45 melemah cukup dalam di 0,73%, namun masih mampu bertahan di atas level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral teknologi memimpin penguatan di 4,26%. MLPT hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan signifikan. Transportasi dan logistik juga menguat di 1,28%. Keuangan melemah di 0,84% dan properti juga melemah di 0,66%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan di penutupan ini, dan tampaknya didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ya, ke grafis selanjutnya BRPT ditutup menguat di 2.900 transaksi hingga ke 1,6 triliun rupiah. PTRO hari ini juga melesat di 5.150 transaksi di 1,1 triliun rupiah. Mina menguat di 184 dan CDIA masih dari grup Prayogo Pangestu ditutup menguat di 1.505 rupiah per sahamnya. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan juga dari saham barang baku. BBCA ditutup melemah di 7.700 transaksi hingga ke 2,1 triliun rupiah. BMRI hari ini juga melemah di 4.420, BBNI tertekan ke 4.340 dan BRMS melemah di 555 rupiah per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Pak Jason Yohan dari Jakarta. Menanyakan saham emiten pendatang baru, Pak, Meri, support dan resistennya. Baru tercatat, sudah ada gambaran dari sisi teknikalnya tidak, Pak Yaki? Ya, Meri support area di 20-30. Harusnya kalau kuat bertahan bisa akumulasi way lagi untuk swing trading dengan target terdekat di 248-252. Cuman hati-hati kalau Merinya jebol di bawah 220. Koreksi lanjutan itu di 212 sampai ke 196 ya. Jadi hati-hati aja sih kalau Merinya jebol di bawah 220. Ini yang saya agak khawatir. Cuman kalau bisa rebound di area 220-230, resistennya lumayan jauh, 248-252 itu masih terdekatnya. Ada potensi untuk bisa balik ke area 250 sampai 280. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham teknologi, Pak. WIRG, Pak Yaki, sudah layak beli tidak? Hari ini sudah rebound di 1,95% di 157, meskipun penguatan terbatas setelah menembus di 164 hari ini. Kalau memang baru mau entry, better tunggu besok ya. Bisa buy on break di atas 160.
Karena memang kalau belum kuat di atas 160 lagi, ada potensi untuk WIRG-nya kembali koreksi ya dengan support terdekat di area 146 sampai 152. Cuman kalau besok bisa rebound di atas 159 160 atau buy on break di atas 159 160, saya optimis WIRG bisa balik rebound ya. Terdekat itu di atas 170 172 untuk resistennya, berikutnya di 180 sampai 184. Baik, selanjutnya menanyakan saham Plantation, Pak, BWPT. Ada Bapak Rifai dari Cangkring, Rembang. BWPT sudah ambil posisi di 165. Nyangkut sepertinya. Intraday hari ini sempat ke 170. Bagaimana Anda melihat capaian dari saham-saham Plantation, Pak? Tampaknya tidak terpengaruh dari sisi sentimen global. Kinerja mereka cukup bagus di semester pertama di 2025. Yang harus diperhatikan BWPT mungkin besok di area 160 162 ya. Kalau memang BWPT-nya nggak kuat break di atas 160 162, rawan untuk koreksi dan balik lagi ke level 150 151 ya. Jadi hati-hati aja besok kalau 160 162-nya nggak kuat. Cuman kalau bisa 160 162-nya kuat, bisa rebound balik ke all time high-nya dia di 170 172 sih. Oke. Jadi penentunya besok di area 160 162 sih. Baik, kita ke Bapak Lutfi dari Demak menanyakan saham MBMA, Pak. MBMA punya harga average di 460. Penutupan hari ini di 470. Profit tapi mulai tergerus. Analisisnya, support mungkin yang bisa diperhatikan untuk MBMA? Ya, MBMA harusnya bisa di hold ya selama bertahan di atas 458 460 karena memang itu krusialnya dia. Kalau dia sampai jebol di bawah 458, support berikutnya lumayan jauh di 434-an. Jadi hati-hati. Cuman kalau sekarang sih kalau 454-nya masih kuat, harusnya masih aman untuk di hold dengan resistance terdekat itu di area 482 dan 490-an. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Ini menanyakan saham-saham perbankan big cap, Pak. Mana yang lebih direkomendasikan? Apakah termasuk BBCA yang Anda rekomendasikan tadi? Kemudian BBCA juga ditanyakan oleh Bapak Fikri dari Jakarta. Ambil posisi 4670, Pak. Ya, untuk harga 4670 cukup tinggi ya. Itu lama. Harusnya sih kalau saya lebih sorry. Ini BMRI ya? Saya cek dulu, Pak, pertanyaannya. Ya. BMRI berarti yang 4670 ya? Yang 46, kita ke BBCA dulu mungkin. Atau mungkin saham-saham yang paling Anda rekomendasikan dari big cap. Kalau BBCA memang lebih untuk softnya ya, atau lebih untuk lamanya ya, atau mid to long ya, karena memang tekanan jual asing masih cukup besar, berita negatif terkait emiten biasanya juga masih cukup banyak. Cuman dari sisi kinerja fundamental masih cukup bagus dan masih paling bagus di antara yang lainnya. Jadi harusnya tadi udah kita bahas buy on support area 7576 atau buy on break di atas 78 ya, dengan target terdekat itu di area 8400, atasnya itu bisa di 8700 sampai 9000 kalau memang mau longnya. Oke, lanjut Pak, kita ke Fore, nyangkut di 558. Fore Kopi Indonesia. Untuk Fore-nya sendiri harusnya sih masih ada potensi koreksi lanjutan ya. Yang agak khawatir ini sebenarnya supportnya masih lumayan jauh. 490 500 itu support terdekatnya. Kalau sampai jebol itu bisa balik ke 400 sampai 420-an. Cuman kalau 490 500 bisa rebound, harusnya bertahan harusnya rebound. Terdekat itu di 580 sampai 630-an. Jadi area 490 500 itu jangan sampai jebol sih kalau memang masih mau di hold. Baik, kita ke Jambi, Pak. Ada Bapak Karim. Singkat saja Pak Yaki, 422 ambil posisi untuk PTPP, Pak. PTPP. Ya. 422 posisinya harusnya besok hati-hati run profit taking area 430 450. Kalau nggak kuat untuk profit taking, support terdekat itu kalau sampai jebol di bawah 400 bisa balik ke 380 sampai 384. Baik, jawaban untuk Bapak Karim dari Jambi ambil posisi di 422 untuk PTPP. Waktu kita terbatas Pak Yaki, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Bapak Robertus dari Maluku, Bapak tidak menyebutkan nama, menanyakan buka, tadi juga ada ITMG dan juga ada BMRI, dan kami mohon maaf. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Yaki, dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.